Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan hari ini satu kesempatan emas saya berhasil dapatkan. Mau seandainya ini kendaraan kita mau mereview. Tapi kalau ini kasus kita mau interogasi. Tapi kalau artis kan kita mau cek dan recheck sejauh mana dan seperti apa seorang Mbak Dewi Kadi yang populer di tengah-tengah masyarakat. Lanjutkan saja batuknya, kan kita mau santai-santai gini. Seperti apa seorang Dewi Kadi yang hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang public figure, seorang artis yang luar biasa dengan sederetan prestasi yang didapatkan baik di panggung-panggung hiburan maupun beberapa lagu-lagu yang sudah diproduksi atau sudah dipopulerkan melalui apa namanya Mbak itu YouTube, studio rekaman dulunya masih zaman dulu. Iya, kita masih rekaman, masih pakai kaset VCD. Oh, enggak sempat dapat kaset pita masih kaset pita masih dapat. Itulah asli. Saya sebenarnya orang Jawa ya, tapi sekarang sudah pasti sekali berbahasa Bugis, jadi apapun itu saya harus belum pun jadi tanya bilang orang apa ki. Ulangi pelek. Dia ulangi mengalir terus ini kan sambil nyantai makan. Mbak Dewi ini kan dikenal artis Bugis, tapi aslinya orang apa? Kalau saya aslinya sih orang Jawa. Orang Jawa, Jawa apa itu? Jawa Timur, Tulungagung. Tulungagung. Iya. Cuman kita berdomisili dulunya di Kota Palopo. Oh, sebenarnya kita sama Mbak. Saya juga Jawa. Jawa apa kita? Bapak saya orang Solo, ibu saya orang Pekalongan. Jadi saya itu Jawa Solongan. Dasar pelawak. Udah berapa tahun mungkin di dunia artis Mbak? Kalau saya mulai rekaman itu tahun berapa ya? 95 kayaknya. 95? Iya. Sebelum Masehi atau sudah Masehi? Sudah Masehi lah. Sudah kemerdekaan lah. Ya, masih ingat nama label yang kita tempati pertama? Label yang saya tempati pertama rekaman itu Sinar Tenggara Record. Sinar Tenggara. Iya. Beruntung sekali Mbak Dewi bisa tembus di Sinar Tenggara. Iya, padahal susah loh. Dulu itu kalau mau masuk studio rekaman harus yang betul-betul apa ya? Yang betul-betul jago nyanyi sih. Tapi saya sebenarnya orang Jawa, tapi kok kenapa bisa jadi artis Bugis ya? Kenapa Kak? Iya, itu jadi artis Bugis karena mungkin Mbak Dewi punya talenta dan karakter lagu, bisa membawakan lagu-lagu Bugis. Ya. Dan Bugis banget. Kalau tidak percaya, dengar sendirilah. Iya. Bagaimana kalau saya membawakan lagu Bugis? Iya. Ini saya kesempatan ambil karena setiap saya mau datangi rumahnya dia tidak mau, entah apa yang merasukinya. Tidak, soalnya kalau di rumah itu mau istirahat, ya, mau diganggu. Artis ya? Privasinya itu luar biasa nah. Kenapa katanya suaminya profesinya ini ya mekanik ya? Dulunya pembalap. Sekarang masih balap, tapi di apa namanya, ada yang namanya balapan legendaris. Ya. Maksudnya pembalap yang sudah legend. Dan sekarang dilanjutkan sama anaknya. Kok bisa berjodoh dengan pembalap itu awalnya dari mana? Awalnya saya nonton balap. Ya, terus begitu kenalan. Itu pembalap lewat, kita lihat, ganteng sekali. Tidak, dikenalin sama teman. Oh. Ya. Akhirnya di situ mulai terjadi dua. Tidak, saya kan dulu pertama kenal dia di Palopo. Terus saya hijrah ke Parepare. Ketemu di Parepare. Nah, terus ya gimana gitu ya? Ketika momennya beliau ini suaminya ya. Iya. Dulu waktu masih aktif di arena, itu biasa kita ikut nonton. Iya sih. Waktu pacaran. Iya. Ada was-was. Masih pacaran. Ada was-was ini. Kalau kecelakaan. Dulunya tidak.
setelah punya anak baru saya takut. Iya. Sampai janda. Jangan sampai. Nah, Jangan sampai. ini kan ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. betul Bapaknya pembalap, anaknya juga sekali. katanya. Anaknya juga ikut Pembalap, ya? Iya. Tapi kalau anak saya balap di Asia. Asia, luar biasa tuh. Iya. Itu Lucky ya, Lucky. Lucky Kak Di. Atau kalau di Asia itu dikenal sebagai Lucky Hendriansa. Itu katanya kalau Mbak Dewi nonton anaknya membalap, biasa katanya tidak jangkau kencang nak. Pakai WC kalau belok betul. Saya jarang nonton. Kalau anak saya balap, saya jarang nonton karena baru disebut namanya itu jantung saya sudah lari 100. Lalu seorang ibu. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Pemirsa nih Mbak Dewi ini orangnya luar biasa nih. Orang Jawa tapi piawai dalam menyanyikan lagu Bugis. Alhamdulillah. Saya sudah lama jadi orang Bugis, Tidak bisa bahasa Jawa. bahkan tidak bisa menikah dengan orang Jawa. Nah, itu dia. Tapi kan ingat dulu Mbak ya, kita pernah satu panggung di Tawau. Iya, kita pernah sama-sama kakak Said ke Tawau waktu Soso dulu kan ya. Ada rekaman kita. Iya, ada rekaman kita Jadi juga. pemirsa saya itu juga bangga bisa berdampingan dengan Mbak Dewi di panggung. Meskipun genre saya beda, saya pun. Saya juga bangga karena dia salah satu pelawak kondang di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Dan dia ini orangnya baik sekali. Suka ngasih adik-adiknya rezeki job-job. Pokoknya is the best lah kakak Sahid. Wih, terima kasih banyak. Rasanya mau kasih uang, belum dibayar gitu. Ada dari salah satu anaknya mengikuti hobinya Mbak Dewi. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Anak saya tuh kalau nyanyi cempreng. Suaranya false. Jadi bagaimana caranya mau jadi penyanyi? Dominan ke pembalap. Iya. Di itu sama apa namanya ini Apa kak? artis favorit kita tuh di lagu-lagu daerah siapa saja. Lagu-lagu daerah. Iya. Kalau saya dulu mengidolakan kakak Leli Sagita. Selamat, Leli Sagita. Iya. Ada Saya pokoknya fans berat sama dia. Dia idola saya. Dan dia inspirasi saya dulu. Sebelum saya menjadi artis Bugis, saya mengidolakan kakak Leli Sagita. Sukses terus kakak. Kira-kira kalau bicara masalah berkarir di panggung lagi, Iya. itu memperkirakannya kalau masih sehat. Iya. Insya Allah. Itu sampai tahun berapa? Tergantung sih dari yang masih mau ngundang. Iya. Karena kita ini kalau umurnya maksudnya sudah tidak muda lagi. Tapi alhamdulillah masih ada yang mau panggil nyanyi. Ya tergantung. Kalau orang sudah tidak membutuhkan kita gantung mic. Iya kan? Kan Mbak Dewi ini biar sekalipun dia sibuk di panggung, dia juga punya outlet makanan. Iya, punya kedai di rumah. Namanya? Bex. The Bex. Ya? Bex. Bex. Bayar penonton. Endorse Iya, perangkat endorse. iklan. Oh. Justru Anda yang mau bayar saya. Iya enggak? Pemirsa, karena sebenarnya saya kurang sopan mengganggu orang makan. Enggak apa-apa. Mau di apa? Kesempatan. Kalau kita sama-sama seniman itu tidak boleh sekian. Jadi Karena pekerjaan kita sama. betul. Ini kesempatan saya mengupas tuntas walaupun hanya sedikit tapi cukup. Satu penjelasan kepada para penggemar-penggemar Mbak Dewi tadi dan juga penggemar Ruang Komedi Said Leo. Oh ini Mbak Dewi, ini kita mau tayang di YouTube. Boleh. Ya. Pokoknya satu kata buat kakak saya, dia itu orangnya baik sekali. Super. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Jangan dibuang ya. Jangan di skip. Oke, terima kasih bersama saya di Ruang Komedi dan Dewi Kadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.